Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faras Nisa Fitri dengan NIM 1900187. Di sini saya akan menceritakan sebuah karya sastra yang telah saya baca. Karya sastra itu berjudul Schneider Händchen und die Wissenden Tiere. Jadi ini merupakan salah satu judul dongeng yang terdapat dalam sebuah buku yang berjudul Deutsches Märchenbuch. Teks ini ditulis pada tahun 1891 oleh Ludwig Bechstein. Ludwig Bechstein ini merupakan penulis Jerman yang hidup di sekitar tahun 1800 dan beliau juga merupakan kolektor dongeng rakyat. Langsung saja kita berkenalan dengan tokoh-tokoh yang ada di cerita ini, yaitu ada Händchen, yang utamanya itu ada Händchen dan Peter. Händchen merupakan seorang penjahit, ia pria yang malang, tidak memiliki banyak uang, ceroboh, tetapi ia baik hati. Peter ini pembuat sepatu atau tukang sepatu yang memiliki banyak uang, tetapi berhati jahat dan penuh dengan tipu daya. Kemudian ada Lieschen. Lieschen adalah seorang gadis yang disukai oleh Peter dan Händchen, tapi Lieschen ini sukanya sama Händchen, bukan Peter. Selain itu ada raja, para anggota dewan, putri tunggal raja, dan ada beberapa hewan, yaitu beruang, serigala, dan rubah. Ceritanya itu, jadi suatu hari menjahit dan membuat sepatu, yaitu Händchen dan Peter, mereka melakukan sebuah pengembaraan. Mereka bertujuan, Peter ini mengajak Händchen untuk mengembara dengan tujuan memberikan harta yang dimiliki oleh Peter secara cuma-cuma untuk mesejahterakan hidup temannya juga gitu. Kemudian ya, dan segala biaya dalam mengembara itu ditanggung oleh Peter karena Händchen tidak memiliki uang. Dan akhirnya Händchen pun mau, walaupun awalnya tidak mau atau menolak. Akhirnya mereka pergi selama 9 hari, dan setelah 9 hari berangkat itu masih belum ada hal yang berubah. Mereka tidak dapat pekerjaan baru, ataupun harta yang dijanjikan oleh Peter pun ya belum ada. Kemudian 9 hari lagi berjalan, dan masih sama saja, dan justru Peter itu semakin hari semakin banyak kebohongan, semakin banyak berbohong pada Händchen. Tapi Händchen masih belum menyadari bahwa Peter itu memang memiliki niat jahat. Sampai suatu ketika mereka itu sedang berjalan dan Peter ini membeli makan. Nah, ternyata saat membeli makan, Peter ini selalu makan sampai kenyang di toko makanan tersebut. Biasanya membeli roti, dia makan minum sampai kenyang, tapi Händchen itu tidak diajak, dan saat Peter kembali ke Händchen itu, ia berlagak seperti orang yang belum makan, belum minum, dan tidak punya uang. Jadi hanya bisa berbagi sedikit, seperti itu. Händchen ya setelah mengetahui itu, ia kesal, geram, tapi ia tidak bisa berbuat banyak. Dan ya ternyata sampai pada suatu ketika hal mengejutkan terjadi. Peter enggan sama sekali untuk memberikan rotinya kepada Händchen, walaupun Händchen sudah semakin kurus kering, semakin lemah, ia kelaparan, kehausan, terlalu lelah, tetapi Peter tetap tidak peduli. Dan Peter justru saat Händchen sudah betul-betul lemah dan mengemis-ngemis untuk diberikan roti itu, Peter berkata begini, "Roti ini sangat berharga bagiku. Roti ini sama berharganya dengan 2 bola mata. Jadi jika kamu mau setengah roti, berarti kamu harus memberikan 1 bola mata. Dan kalau kamu mau 1 roti utuh, kamu harus memberikan 2 bola mata." Dan akhirnya dengan
terkejut dan kecewanya Henshin, tetapi ya tidak berdaya, ya mau tidak mau, karena Henshin tidak mau mati kelaparan, ya rela memberikan satu bola matanya hanya demi sepotong roti. Setelah itu ternyata keesokan harinya sama saja, kejadian yang sama terulang, dan dia sampai pada akhirnya Henshin ini kehilangan dua bola matanya, tidak bisa melihat, ya buta, sedangkan dia berprofesi sebagai penjahit. Ya dia tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu. Hanya demi menyambung hidup gitu, supaya dia tidak mati kelaparan. Setelah dua bola mata itu diambil, ditusuk oleh Peter, Peter meninggalkan Henshin begitu saja sendirian, dan Peter berkata dia akan meninggalkan Henshin sendiri, ia akan pulang, lalu menikahi Vision. Henshin seolah-olah mati, ia tidak tahu harus bagaimana, sampai ternyata ada 3 pengembara, yaitu hewan yang digambarkan dengan hewan, beruang, serigala, dan rubah. Mereka tapi tidak memakan Henshin. Mereka tidak memakan Henshin, mereka justru hanya bercanda dan tidak memedulikan Henshin begitu. Mereka berbagi rahasia, banyak rahasia, dan sampai ya semua rahasia yang dikatakan oleh mereka itu betul gitu, sama sekali tidak ada kebohongan di dalamnya. Henshin kan sebenarnya tidak mati gitu kan, jadi dia mendengar itu secara tidak sengaja, dan semua rahasia itu ia lakukan setelah mereka bertiga pergi. Henshin melakukan yang pertama itu katanya embun yang jatuh pada malam itu sangat suci, bisa jika diusapkan ke mata bisa membuat orang yang tidak bisa melihat menjadi bisa melihat lagi. Henshin coba, betul. Henshin kembali bisa melihat normal, kemudian ia pergi dengan perasaan yang sangat gembira dan bersyukur. Setelah itu dia menemukan sebuah kota, dan di kota itu sedang ada krisis air. Sempat disinggung juga itu oleh ketiga hewan itu, sehingga Henshin membantu menyelesaikan masalah itu dan bisa teratasi. Dan setelah itu di kerajaan kota itu putrinya ada yang putri tunggal raja itu kan sakit selama 7 tahun sampai sekarang belum sembuh, dan Henshin tahu cara untuk menyembuhkannya seperti apa. Kemudian dia menyembuhkan. Setelah menyembuhkan, akhirnya raja dan semuanya memuji Henshin, berterima kasih, bahkan raja memberikan gelar yang lebih tinggi gitu, kekuasaan. Sampai akhirnya Henshin menikah dengan putri raja tersebut. Setelah mereka menikah, mereka berkeliling desa dan ketemu Peter dan Vision. Henshin ngobrol sedikit dengan Peter, terus Peter kaget, terkejut, dan Peter berpikir bahwa siapa tahu jika dia mengalami hal yang sama dengan Henshin kemarin, dia bisa berubah nasibnya. Akhirnya Peter datang ke tempat pengembaraan kemarin. Ternyata sesampainya di sana ada 3 hewan yang tadi. Mereka sedang bertengkar karena saling menuduh siapa yang membocorkan rahasia ini. Karena mereka sudah berjanji tidak membocorkannya. Pada akhirnya jadi Peter ketakutan, ia memanjat pohon di mana tempat Peter menusuk bola mata Henshin. Tapi pada akhirnya hewan-hewan itu tidak bertengkar lagi. Kemudian mereka bekerjasama saling membantu untuk memakan si Peter ini. Dan akhirnya Peter mati tanpa tersisa satu tulang pun, habis dilahap oleh ketiga hewan tersebut. Tentunya dalam pembacaan karya sastra ini saya mengalami beberapa hambatan, kesulitan. Ada beberapa kalimat yang saya tidak tahu betul apa yang dimaksud oleh penulis, tapi secara garis besar jalan ceritanya saya paham gitu. Dan ada juga kalimat yang
tidak bukan makna sebenarnya begitu. Ini contohnya kalimatnya Henshin find the heiße Tränen. Ini secara harfiah itu artinya Henshin mengeluarkan air mata panas. Itu kan tidak mungkin, tidak ada manusia mengeluarkan air mata panas. Jadi saya mengartikannya itu Henshin penuh dengan emosi, akhirnya ia mengeluarkan air mata gitu ya sampai menangis. Ya ini betul sangat cocok sesuai dengan karakteristik karya sastra yang tidak menggunakan bahasa sehari-hari, tidak mudah dipahaminya, dan bukan makna sebenarnya gitu kalimat-kalimat itu. Kemudian saya juga mengimplementasikan salah satu teori itu dari teori Ditley, di mana saya harus sebagai pembaca harus masuk berempati ke dalam cerita ini supaya saya bisa mendapat pesan moral, bisa menangkap apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Itu. Dan pesan moralnya tentunya yang pertama tidak boleh serakah jadi manusia, tidak boleh memiliki iri, dengki, tidak boleh memiliki pikiran jahat, niat jahat, terutama sama orang terdekat, orang yang banyak membantu kita, dan yang terpenting menurut saya itu harus selalu bersyukur. Karena apapun yang ditetapkan oleh Allah SWT itu memang sudah yang terbaik. Kita harus menerima apapun yang kita sedang alami sekarang. Gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.